studi S1 Perbankan Syariah akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dan moneter syariah. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Dalam konteks negara Indonesia, Menteri Keuangan merupakan pembantu presidennya yang mendapat mandat sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang diemban oleh kepala negara atau presiden. Implementasi kebijakan fiskal sebagai salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro pemerintah diwujudkan melalui APBN. Tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap, memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan juga menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kebijakan fiskal memiliki 2 prioritas, yaitu yang pertama mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara dan masalah-masalah APBN lainnya. Yang kedua mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Postur APBN terbagi atas 3 kelompok besar, yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia dianalisis dengan pendekatan kontemporer, karena terdapat perbedaan yang banyak antara situasi zaman Rasulullah dan zaman kekinian. Kompleksitas persoalan pada zaman dahulu dengan zaman kekinian berbeda. Oleh karena itu, perlu sikap arif dan bijaksana dalam membahas kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal zaman Rasul dan sahabat adalah income oriented. Makanya, pendapatan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara. Selanjutnya, dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada zaman kekinian yang growth oriented, yakni dengan menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sehingga berdampak pada suatu keadaan ketika pendapatan tidak mencakup untuk anggaran belanja, maka terjadi defisit anggaran sehingga solusinya antara lain berhutang. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuannya untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsinya untuk menjaga iklim investasi dalam suatu negara, meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengatasi tingkat pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan, membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran, menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang, menjaga stabilitas harga barang, dan mengandalkan laju inflasi. Membahas tentang moneter tentu tidak lepas dari membahas uang. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dengan pertukaran nilai. Untuk disebut sebagai uang, suatu benda harus memenuhi kriteria probability, durability, recognizability, standardizability, dan recognizability
Ada 3 jenis motif orang memegang uang, yaitu motif transaksi, motif precautionary, dan motif investasi. Jenis uang. Yang pertama itu ada uang elektronik atau e-money. Memiliki fungsi seperti uang pada umumnya. Rambu-rambu syariat dalam penggunaan uang elektronik yaitu yang pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang dan objek akad halal dan legal. Kedua, bank penampungan. Ditempatkan di bank syariah karena transaksi di bank konvensional itu pinjaman berbunga dan diharamkan. Yang ketiga itu gak ada serah terima dan ijab kabul, baik fisik atau non fisik, sesuai tradisi dari kesepakatan. Keempat, ketentuan hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam ketentuan platform dan disetujui konsumer, termasuk diskon yang diberikan penerbit e-money kepada konsumer. Setting institusi keuangan Islam kontemporer. Setting institusi keuangan Islam kontemporer tidak jauh berbeda dengan setting institusi keuangan konvensional yang sudah established, sehingga instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam juga banyak yang mirip dengan instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional. Namun, karena secara kerja instrumen kebijakan moneter Islam memiliki persamaan dan perbedaan prinsip dengan cara instrumen kebijakan moneter konvensional, yang pasti berbeda adalah bahwa aplikasi moneter Islam harus terbebas dari aktivitas ekonomi yang mengandung riba, masyir, gharar, serta hal-hal terlarang lainnya. Menurut syariat Islam, sukuk merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai cara untuk menerapkan kebijakan fiskal dan moneter secara Islami. E-money syariah. Menurut Bank for International Statement atau BIS, e-money adalah storage value atau prepaid, di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Sementara itu, menurut peraturan Bank Indonesia PBI nomor 20/6 PBI tahun 2018 nomor 20 atau 6 PBI 2018, uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut. A. Diterbitkan atas dasar nilai yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. B. Uang yang disimpan sebagai elektronik dalam suatu media server atau chip. Dan C. Nilai uang elektronik dikelola oleh penerbit, bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Uang elektronik memiliki fungsi seperti uang. Untuk itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran uang elektronik, dan mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia menerapkan regulasi pokok terbaru terkait dengan uang elektronik, yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6 PBI 2018 tentang uang elektronik. Implementasi e-money berdasarkan perspektif Islam. Berdasarkan mekanisme yang disebut di atas, jelas bahwa uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang. Dengan demikian dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antar nilai uang atau cash dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur fikih muamalah dikenal dengan al-sarf.
yaitu tukar menukar atau jual beli mata uang. Di samping itu, berhubungan transaksi uang elektronik melibatkan penerbit dan berbagai pihak lain. Terdapat akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, yaitu akad ijrah dan wakalah. Dalam fatwa Islam dinyatakan, mata uang elektronik adalah mata uang di dunia digital. Mata uang ini meskipun bentuknya tidak sama dengan mata uang lainnya, tetapi dinilai dari sisi nilai yang dipertanggungkan statusnya sama. Dengan demikian, uang elektronik ini dihukumi sebagai umlah atau mata uang yang bisa disimpan. Fatwa Islam nomor 219328. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang